Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukran Nur Hikmah dengan NIM 2203 01500094 dari kelas PJKRD, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah. Mata kuliah Filsafat Panjas. Dosen pengampu Ahmad Adil, SPD, MPD. Nah, sejarah dapat mengajarkan setiap orang memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian dan meramaikan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah akan memberikan pelajaran penting bagaimana sejarah perkembangan olahraga di Indonesia sejak zaman raja-raja perkembangan olahraga di Indonesia sebelum penjajahan sampai sekarang akan dapat memberikan pemahaman tentang ragam fenomena keolahragaan dalam konteks kekinian dan perkembangan olahraga untuk konteks masa depan. Awal perkembangan olahraga di Indonesia ketika bangsa Belanda untuk pertama kalinya menanamkan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Demikian juga perkembangan dalam aspek keolahragaan. Cabang-cabang olahraga yang berkembang adalah cabang olahraga yang dilakukan di Belanda, termasuk ketika zaman kemerdekaan yang dalam tataran kebijakan dimasukkan ke dalam garis-garis besar haluan negara pada zaman Orde Baru. Ada 3 sistem olahraga yang dimengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu yang pertama sistem Jerman, dan yang kedua sistem Swedia, dan yang ketiga sistem Austria. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu sistem olahraga Jerman. Sistem olahraga Jerman ini perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika pada permulaan abad ke-19 masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth pada tahun 1759 sampai 1830 di negeri Belanda. Dan dalam perkembangan berikutnya masuk pula olahraga sistem Jerman yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Maud di negeri Belanda. Selanjutnya, kaidah penting yang harus diperhatikan dalam sistem olahraga Jerman yaitu yang pertama, senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot dan syaraf-syaraf. Bagian B, senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. Bagian C, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan badan. Ketika sistem Jerman ini masuk ke Belanda dan Belanda saat itu sedang berkuasa di Indonesia, maka berbagai pengaruh ini mula-mula digunakan oleh Belanda hanya di kalangan militer. Namun pada gilirannya masuk pula di sekolah-sekolah dan masyarakat Indonesia. Kedua, sistem olahraga Swedia. Sistem olahraga Swedia ini perbedaan pokok sistem Swedia dengan sistem Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Jika titik tolak
sebagai berikut. Yang pertama, senam militer. Dan yang kedua, senam medis. Yang ketiga, senam pedagogis. Dan yang keempat, senam estetis. Nah, di sini saya akan menjelaskan persatu macam latihan senam. Yaitu yang pertama, senam militer. Di mana senam militer ini dalam bentuk pelatihan ketangkasan dan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan pelatihannya diarahkan untuk membentuk keselarasan antara senjata dan temaganya. Bentuk-bentuk pelatihan yang digunakan terdiri dari anggar, senapan bersangkur, dan tombak serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Senam medis, di mana senam medis ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyembuhan, dan mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Bentuk latihannya ini terdiri atas masage dan latihan-latihan zaman kuno. Dan yang ketiga, senam pedagosis, di mana senam pedagosis ini adalah latihan senam yang dilakukan sendiri dengan tujuan membentuk kesadaran organ tubuh. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, senam estetis, di mana senam estetis ini dengan tujuan untuk melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju kesadaran jiwa dan raga. Kelemahan pokok sistem Swedia adalah kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis, karena itu kurang diminati oleh anak-anak. Namun, begitu hal ini sesuai dengan semboyan pengembang sistem Swedia yang mengatakan bahwa kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah yang berguna bagi. Di Indonesia, senam Swedia ini dimulai digunakan di sekolah senam dan sport militer yang dibuka di Bandung pada bulan Desember tahun 1992. Pada awalnya, sekolah di Bandung masih menggunakan lapangan-lapangan sport, gedung-gedung, Netherlands, Indices Born for Lichamelis, OPWD. Akhirnya, sekolah itu mempunyai gedung-gedungnya sendiri. Sebagai direktur bertindak Kapten P. N. Horn, dan sebagai instruktur adalah Letnan G. Diebel. Keduanya dididikan di Utrecht. Seperti halnya sistem Jerman, kelemahan pokok sistem Swedia adalah kurang memperhatikan aspek-aspek psikologis atau aspek kejiwaan, karena itu kurang diminati oleh anak-anak. Namun begitu hal ini sesuai dengan semboyan pengembang sistem Swedia ini yang mengatakan bahwa kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka. Karena alasan kelemahan ini, sistem Swedia terdesak oleh sistem Austria yang diciptakan oleh Dr. Kari Gallhofer dan Dr. Margarete Streicher yang dianggap lebih cocok dari segi pendidikan dan ilmu jiwa. Akhirnya mulailah babak baru sistem Austria. Ya, ada sistem olahraga Austria, di mana sistem olahraga Austria ini bersamaan dengan perkembangan di negeri Belanda. Setelah Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1918, masuklah sistem Austria, di mana sistem Austria ini diciptakan oleh Gallhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak von Hiddeaus dengan memperhatikan aspek pedagogik dan menyajikan latihan-latihannya. Latihan ini disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan prestasi, dan seni gerak. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya yang menunjuk pada waktu itu adalah
nasionalisme bangsa Indonesia. Misalnya untuk menandingi Naturalized Indices Football Univ dalam kurung atau disebut juga NIVU, didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau disebut juga PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melaksanakan kegiatan. Dibandingkan dengan kedua sistem sebelumnya, sistem Austria memiliki banyak kelebihan, terutama karena sistem ini memperhatikan aspek-aspek pedagogis, fisiologis, dan psikologis anak. Karena itu, pula sistem ini sampai saat sekarang masih banyak digunakan di sekolah-sekolah Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada pertengahan bulan Agustus 1945, para pemuda Indonesia telah siap fisik dan mentalnya menghadapi tantangan baru dari Jepang, Inggris maupun Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan yang proklamirkan pada 17 Agustus 1945. Berakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu sejarah dapat mengejarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dari masa depan. Melalui pemahaman tentang masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian dan meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Perkembangan olahraga dalam perspektif sejarah mempunyai arti dan nilai karena berada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah merupakan bagian integral dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia, dan karena Indonesia saat itu dijajah oleh bangsa Belanda, maka olahraga bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh bangsa Belanda sekaligus Eropa. Sebab pada saat itu yang bersamaan bangsa Belanda sendiri menerima banyak pengaruh dari negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia dan Austria ini. Karena itu pula sistem olahraga Jerman, Swedia, dan Austria ini mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia. Berbeda dengan perkembangan olahraga ketika zaman penjajahan Belanda. Perkembangan olahraga pada zaman Jepang dilaksanakan melalui paksaan, namun begitu makna terpenting dari perkembangan olahraga pada zaman Jepang adalah mempunyai andil besar dalam memperkuat untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah kesimpulannya mengenai perkembangan olahraga Indonesia dalam perspektif sejarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairul jasa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.